Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sinta Maria Putri. Di video ini, saya akan menjelaskan sejarah Indonesia masa reformasi. Jadi, disimak dari awal hingga akhir ya teman-teman. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni semakin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Kemudian, ada latar belakang masa reformasi. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Kepresidenan Habibie tahun 1998 sampai 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif tahun 1999. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif tahun 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Kepresidenan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pada 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Perwakilan non-partisan dan militer atau TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, terdapat 3 hal penting yang menjadi perhatian kabinetnya. Yang pertama, otonomi dan toleransi. Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi mereka, alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001 saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Saat itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret tahun 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme dicabut. Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera bintang kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut, asalkan bendera bintang kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati dan Akbar Tanjung. Pada 24 Desember 2000, serangkaian pengumuman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, hubungan dengan militer. Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Gus Dur bersama dengan Agus Wirahadikusuma yang ia jadikan Panglima Kostrad pada bulan Maret tahun 2000, pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah pada tekanan ini, tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI dengan mengancam akan pensiun, dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut. Selanjutnya, pemakzulan. Pada akhir tahun 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Yang paling menonjol adalah Amin Rais, yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amin berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara Akbar memilih untuk menunggu pemilu legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur. Pada bulan Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional. Ia menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut larangan tentang perayaan Imlek secara terbuka. Pada 1 Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam sidang istimewa MPR yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota Nadatul Ulama atau NU di Jawa Timur. Anggota NU menyerang kantor Golkar. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari anggota kabinetnya sendiri. Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk mengumumkan keadaan darurat. Pada 20 Juli, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. TNI yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden
menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke Istana Presiden untuk unjuk kekuatan. Untuk mencegah sidang istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli, meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan sidang istimewa dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Kemudian kepresidenan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus tahun 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres tahun 2004. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis tahun 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Megawati menyalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden tahun 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh SBY, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Selanjutnya, Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tahun 2004 sampai tahun 2014. Pemilu Presiden Indonesia tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memiliki pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober tahun 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai atau BLT, tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada pemilu presiden tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden bersama dengan Budiono. Yang terakhir, Kepresidenan Joko Widodo atau Jokowi sejak tahun 2014. Pada pemilu presiden tahun 2014, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Beberapa bencana seperti gempa bumi di Pulau Palu, Lombok, dan Banten, dan kabut asap akibat deforestasi di Kalimantan dan Sumatera terjadi selama periode pemerintahan Jokowi. Pengeboman terkait ISIS juga terjadi di Jakarta dan Surabaya. Pada Maret tahun 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%.
Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada tahun 1999 pasca krisis tahun 1997 sampai 1998. Pada 17 April tahun 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya. Pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus tahun 2019, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain di Indonesia. Penyakit coronavirus tahun 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia pertama kali dikonfirmasi menyebar ke Indonesia pada 2 Maret tahun 2020 hingga 5 November 2020. Virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Dan pada Oktober tahun 2020, sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu dia penjelasan tentang masa reformasi. Semoga video ini bermanfaat dan banyak ilmu yang dapat diambil ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!